Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Anissa, NIM 22411040231 dari kelas 4 PIP. Di sini saya akan mereview singkat tentang film The Ron Clark Story dan teori belajar apa yang digunakan dalam film tersebut. Film ini menceritakan tentang seorang guru yang bernama Ron Clark yang digambarkan sebagai seorang guru yang cerdas dan kreatif. Dia mengajar di Snowden Elementary School di Aurora, North California. Di Snowden ini beliau mengajar selama 4 tahun. Dan Mr. Ron Clark ini adalah seorang guru yang selalu membuat murid-murid yang diajarnya lulus dengan nilai yang terbaik. Di Snowden 4 tahun, dia memutuskan pindah ke New York. Di New York, dia mencari-cari pekerjaan. Bahkan dia juga sempat melamar menjadi pelayan restoran. Sampai pada akhirnya, dia diterima di Harlem Elementary School. Ketika dia diterima di Harlem ini, di mana sekolah ini menerapkan atau memisahkan murid-muridnya berdasarkan kompetensi yang muridnya miliki. Jadi ada satu kelas unggulan dan ada satu kelas lain yang berisi tentang anak-anak yang kurang secara kompetensi, anak-anak yang nakal ataupun anak-anak yang tidak teratur. Di sini Mr. Ron Clark memilih kelas yang tidak teratur tersebut atau anak-anak yang masih kurang dalam pembelajaran maupun prestasi yang dimiliki. Di kelas tersebut tentunya gak mudah untuk Tuan Ron Clark ini mengajar karena kelas tersebut memang kelas yang sangat tidak beraturan, anak-anaknya nakal, anak-anaknya sangat acuh kepada murid, tidak ada sopan santun, dan selalu membuat guru yang mengajar di kelas tersebut tidak kuat sampai akhirnya memutuskan keluar. Begitu juga murid-muridnya lakukan kepada Mr. Ron Clark ini. Tetapi Mr. Ron Clark ini tidak menyerah, dia mendatangi setiap orang tua dari murid-muridnya. Pertama-tama, yaitu dia mencari tahu latar belakang dari setiap siswa di kelas tersebut, bagaimana karakteristiknya, sampai pada akhirnya ketika dia sudah mengunjungi setiap orang tua dari murid-muridnya, dia mengetahui bahwa ternyata banyak dari orang tua murid di kelas tersebut yang tidak peduli tentang pendidikan dari anak-anaknya. Dari situ ia masuk ke kelas dan dia mulai mengajar, dan dia mengawali kelas dengan membuat peraturan, yaitu yang pertama ada we are family, kita adalah keluarga. Jadi Mr. Ron Clark ini menginginkan bahwa murid dan guru menganggap satu sama lain ketika di kelas adalah keluarga. Yang kedua ada respect each other, yang artinya peduli pada satu sama lain. Jadi yang diharapkan dari kelas tersebut adalah kita sebagai keluarga juga harus peduli satu sama lain, saling tolong menolong, dan tidak berbohong, saling membantu, saling menyayangi. Dan yang ketiga adalah saat masuk dan keluar dari kelas, maka mereka harus mengantri. Tentunya peraturan-peraturan yang dibuat ini tidak langsung ditaati oleh murid-muridnya. Murid-muridnya ini masih acuh, masih saling bertengkar satu sama lain, tidak pernah mendengarkan. Bahkan murid-muridnya sampai ingin membuat Mr. Ron Clark ini menyerah dari kelas mereka. Tapi Mr. Ron Clark sampai ada titik di mana Mr. Ron Clark ini ingin menyerah dalam menghadapi kelas tersebut, dan dia ingin keluar juga dari sekolah tersebut, tetapi seorang teman menasihatinya bahwa jangan menyerah dan harus kembali untuk mengajar. Jadi dia memutuskan untuk kembali, dia mengajar lagi. Meskipun kondisinya masih sama, dia tetap masih bersemangat untuk memperbaiki situasi dari kelas tersebut. Seperti ketika mengajar, dia membawa banyak sekali kotak susu coklat, dan dia membuat kesepakatan dengan muridnya jika dia ingin melihat Mr. Ron Clark meminum semua susunya sampai hampir muntah, maka setiap 15 detik mereka harus diam, dan ketika mereka sudah diam selama 15 detik, maka Mr. Ron Clark akan meminum satu kotak susu. Itu membuat para siswanya merasa tertantang, dan akhirnya Mr. Ron Clark bisa mengajar dengan anak-anak yang dia memperhatikan. Dari situ, Mr. Ron Clark pun melakukan berbagai pendekatan kepada murid-muridnya, di mana ia melakukan pendekatan secara individual, melihat di mana sih. Dari situ Mr. Ron Clark pun terus melakukan pendekatan baik secara pendekatan di dalam kelas semuanya ataupun pendekatan secara individu. Seperti ketika istirahat, Mr. Ron Clark ikut bermain bersama siswa-siswanya, seperti bermain lompat tali, bermain kartu, ataupun mengikuti setiap apa yang senang dilakukan oleh muridnya. Dari situ Mr. Ron Clark ini melihat bahwa sebenarnya setiap siswa yang dia ajar di kelas tersebut mempunyai potensi masing-masing yang bisa dikembangkan, dan itu adalah keahlian mereka dalam bidang tersebut.
Dari situ mereka mulai melakukan pendekatan. Mr. Ronald pun lambat tapi pasti bisa mengambil hati dari para murid-muridnya. Sementara mereka sudah mulai dekat antara Mr. Ronald dan murid-muridnya, masih ada tekanan dari kepala sekolah bahwa kelas tersebut pun harus bisa mendapatkan nilai ujian atau kelulusan yang terbaik. Dari situ, Mr. Rontak terus mengajar dengan giat, bahkan ketika sakit pun beliau masih mengajar dengan membuat video yang harus ditonton oleh siswa-siswinya. Beliau memberikan pelajaran tambahan kepada muridnya yang masih memerlukan pendalaman materi. Bahkan ketika dia mendatangi rumah salah satu siswinya yang dia melihat bahwa siswinya ini mempunyai potensi yang besar, dia mendatangi, dia membantu kerja rumahnya, membantu permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa tersebut, sampai akhirnya siswa tersebut bisa belajar secara maksimal. Dan hari tes pun tiba. Hari tes pun tiba dan semua siswa sudah belajar sesuai apa yang mereka pelajari, apa yang Mr. Ronflat ajar, dan akhirnya mereka pun lulus dengan nilai yang terbaik dan Mr. Ronflat pun mendapatkan peringkat atau mendapatkan penghargaan guru terbaik. Tentunya apa yang dilalui Mr. Ronflat ini tidak mudah. Beliau menghadapi tekanan dari berbagai macam pihak, dari orang tua, muridnya, dari kepala sekolah, dari siswa-siswinya tersendiri. Tetapi Mr. Ronflat tetap gigih dalam mengajar sampai akhirnya beliau bisa membuat kelas yang tadinya tidak dianggap atau dianggap remeh oleh orang tua, dari murid-murid tersebut, dari kepala sekolah, bisa sampai mendapat nilai peringkat atau peringkat kelulusan terbaik. Teori belajar yang digunakan dalam film The Ron Clark Story yang pertama ada teori kognitif. Teori kognitif ini adalah teori yang menjelaskan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses seperti analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Hal ini terlihat dari Mr. Ron Clark yang menghargai setiap proses belajar dari siswa-siswanya. Bahkan ketika siswanya banyak yang mendapatkan nilai B, dia terus memotivasi, dia memberikan pelajaran tambahan dan mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh muridnya. Karena Mr. Ron Clark lebih mementingkan proses belajar daripada hasil yang harus didapatkan ataupun hasil yang sempurna. Selanjutnya ada teori humanistik. Teori humanistik adalah memanusiakan manusia. Hal ini terlihat dari seberapa besar empati yang dimiliki oleh Mr. Roncart, yaitu mendatangi rumah peserta didiknya satu persatu, mengetahui latar belakang, memahami karakteristik setiap siswanya, membantu siswanya dalam mengatasi permasalahan yang menghambat mereka dalam pembelajaran. Tidak memaksakan semua muridnya untuk unggul di setiap mata pelajaran, tetapi dia membantu setiap siswanya untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai bidangnya masing-masing. Dan yang ketiga ada teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang menunjukkan bahwa perilaku manusia mengikuti stimulus dan respon. Ini terlihat dari Mr. Roncock yang membuat peraturan di kelasnya yaitu we are family, we are respect each other, kita masuk dan keluar sesuai dengan antrian. Dan ketika ada siswa yang melanggar, maka namanya akan ditulis di papan tulis. Meskipun tidak dalam waktu singkat dipatuhi, tapi karena peraturan tersebut selalu diterapkan dan dijalankan oleh Mr. Roncock, maka siswa-siswanya pun lambat laun akan mengikuti peraturan tersebut supaya tidak mendapatkan hukuman ataupun namanya ditulis karena melanggar. Dan yang terakhir adalah teori konstruktivistik. Hal ini terlihat pada saat Mr. Clark memberikan tugas kepada muridnya untuk membuat jurnal tentang dream dan aspiration. Dan juga terlihat pada saat Mr. Clark yang mau meminum berbotol-botol atau berkotak-kotak susu coklat hanya untuk menarik perhatian siswanya dan menyuruh siswa yang malas untuk menghitung setiap waktunya. Dan terlihat juga bagaimana Mr. Clark yang memfasilitasi semua gaya belajar yang berbeda-beda dari setiap muridnya seperti audio visual, main kartu, musik, dan lain-lain. Hal itu dia lakukan agar semua siswa dapat belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing dari peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai review singkat film The Rock Story dan teori belajar apa saja yang digunakan dalam film tersebut.